Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok di pasar tradisional sentral Bulukumba semakin melonjak. Bertepatan dengan Hari Ibu, kaum ibu korban banjir di Desa Binanga Karaeng, Kabupaten Pinrang menerima bantuan dari puluhan organisasi wanita. Nikmati liburan seru Tahun Baru dengan berwisata ke Zulu Park Kabupaten Pangkep. Ke informasi pertama, dalam sepekan terakhir harga kebutuhan pokok di pasar tradisional sentral Bulukumba semakin mahal. Kenaikan harga dipicu permintaan konsumen tinggi jelang Natal dan Tahun Baru, tapi pasokan petani malah berkurang karena gagal panen seiring cuaca buruk. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional sentral Bulukumba terus melonjak. Kenaikan harga sayur mayur dan bumbu dapur naik sejak sepekan silam. Harga cabai rawit misalnya naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga tomat naik dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Begitu pula harga bawang putih naik dari Rp17.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga wortel, kol, dan kentang naik Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok dipicu harga di tingkat petani juga naik, sementara permintaan konsumen tinggi tapi pasokan petani malah berkurang karena gagal panen seiring cuaca buruk. Apa saja yang naik sekarang, Ibu? Harga wortel, bawang, kentang. Wortelnya Wortelnya 10.000 1 kilo. sebelumnya Sebelumnya 8.000. tomat Tomat sebelumnya 7.000 1 kilo. Ini naik lagi 15 1 kilo. bawang putih, Bu, Bawang putih 22. sebelumnya. Sebelumnya 20. Kalau cabe rawit, iya. Sebelumnya 25, naik lagi ini 30 35. Nah, ini harga mau naik, mau masuk tahun baru kalau Natal itu mungkin akan naik Harga lagi ya. Selain bumbu dapur dan sayur mayur, harga minyak kemasan sederhana ikut naik dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogram. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita beralih ke informasi kriminal. Polisi menangkap pencuri uang Rp90 juta di toko olahraga Kota Makassar. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti uang tunai serta sepeda motor. Dari rekaman kamera pengawas tampak pencuri merusak pintu toko olahraga di Jalan Andalas, Kota Makassar. Setelah masuk toko, pencuri membawa kabur uang Rp90 juta. Tidak lama berselang, tim Jatanras Polrestabes Makassar dan unit Reskrim Polsek Makassar melakukan penyelidikan sekaligus mengetahui tempat persembunyian pelaku bernama Suhardi, umur 33 tahun. Pelaku ditangkap di rumahnya Kota Makassar. Dari rumah pelaku, polisi menyita uang Rp70 juta hasil curian, 1 motor yang dibeli pelaku menggunakan uang hasil curian, serta sejumlah perkakas untuk merusak kunci toko. Kita menerima laporan unit Jatanras Polrestabes Makassar dibantu oleh personil Polsek Makassar melakukan penyelidikan. Ini ada rekaman CCTV. Hingga melakukan penyelidikan dan ditemukan atau ditangkap di salah satu jalan di wilayah Polsek Makassar. Dari barang bukti yang diamankan apa-apa kan? Sesuai laporan bahwa korban kehilangan uang sekitar 90 juta, namun dari hasil pengungkapan sisa uang yang ditemukan di pelaku itu hanya 70 juta karena sudah digunakan membeli keperluan sehari-hari dan termasuk membeli 1 unit sepeda motor bekas. Dari hasil interogasi juga kan bagaimana dia cara melakukan? Dari hasil interogasi terhadap pelaku mengaku bahwa dia melakukan pengintaian di dalam Kota Makassar dan setelah sampai di TKP dia melihat situasi yang aman sehingga masuk dalam salah satu toko dengan cara merusak gembok pintu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Polres Sinjai menggerebek gudang penimbunan solar di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Polisi menyita 10 tandon solar, mesin pompa, serta selang. Polres Sinjai menggerebek gudang penimbunan solar di Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Sekitar 2 ton solar diduga ditimbun dalam gudang. Garis polisi telah terpasang untuk memastikan tidak ada aktivitas penimbunan. Selain menyita 10 tandon solar, polisi juga menyita mesin pompa serta selang. Penyelundupan bahan bakar ilegal marak di Sinjai dan kabupaten lain. Umumnya solar akan dijual ke perusahaan industri besar wilayah Morowali, Sulawesi Tengah. Mengamankan barang bukti ini, lokasi ini dari Polres Sinjai dan Polres Sinjai Timur. Hingga saat ini belum diketahui pemilik solar ilegal karena masih diselidiki polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. 3 kawanan pelaku busur anak panah di Makassar ditangkap polisi. Mereka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat penangkapan. Inilah 3 pelaku busur panah usai dilumpuhkan dengan timah panas akibat melawan polisi saat penangkapan. 3 kawanan ini melukai korban umur 18 tahun di Simpang 5 Biring Kanaya, Kota Makassar sehingga harus dirawat di rumah sakit. Para pelaku sembarang melukai korban karena menduga musuhnya yang selama ini dicari. Ketiganya kini terancam maksimal 10 tahun penjara. Proses penyelidikan, proses penangkapan dan pengembangan para pelaku ini membahayakan keselamatan petugas, sehingga dilakukan langkah tegas dan terukur, tindakan keras dan terukur oleh pihak kepolisian. Tiga-tiganya ditembak ya? Tiga-tiganya ditembak. Dan yang diamankan saja barang-barang apa saja ini? Yang diamankan itu adalah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku berboncengan, kemudian katapel yang digunakan pelaku dalam hal pada saat membusur, kemudian diamankan lagi senjata tajam busur dan tertancap di dada korban. Dan ini si pelaku sama korban saling kenal ya atau gimana? Tidak saling kenal. Kalau motifnya sampai ada pembusuran begitu kenapa? Dia pelaku ini hanya melintas kemudian melihat anak-anak duduk di situ dan langsung menyerang. Pengakuan dari si pelaku sendiri kan waktu hasil interogasinya? Hasil interogasinya bahwa pernah terjadi ketersinggungan dengan salah satu pelaku ini, pernah terjadi ketersinggungan dengan orang sekitar situ, tapi kejadiannya sudah lama. Artinya dia buntut balas dendam. Iya, tapi tidak ada hubungannya dengan korban.